Karena Allah Ta'ala telah memberi dia makan dan minum. Dia langsung mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau emang dia lupa. Tetapi ada juga yang membatalkan pahala puasa seperti berbohong, ghibah. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak dapat. Itu juga yang harus kita waspadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di bulan puasa ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita semua syafaat beliau dan Allah pertemukan kita dengan beliau bersama para sahabat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ada 6 yang membatalkan puasa kita. Ya, ini harus kita ketahui agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini membatalkan. Walaupun makannya hanya sedikit, ya, hanya sebentar, ini batal puasanya. Ya. Termasuk juga yang bukan makanan seperti rokok itu juga membatalkan puasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam atau sampai waktu maghrib. Ya, misalnya kita makan 5 menit sebelum maghrib, batal puasa kita. Ya, dalam kaidah fikih diajarkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan hal itu, maka menyempurnakannya menjadi wajib. Ya. Kita wajib menyempurnakan puasa dari fajar sampai maghrib. 5 menit atau mungkin 5 detik sebelum maghrib kita makan dengan sengaja, batal. Walaupun cuma 5 detik. Sebaliknya, jika orang lupa, maka tidak batal. Walaupun dia makannya banyak. Makan 1 mangkok, nasi 1 piring, lupa, gak batal. Nah, apa dalilnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena Allah Ta'ala telah memberi dia makan dan minum. Dia langsung mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala kalau emang dia lupa. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastuqrihu alaih." Sungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena apa? Keliru. Ya, lupa. Kalau dia lupa, tidak bisa orang lupa itu dihukum. Kemudian atau dipaksa. Ya. Misalnya ini dipaksa untuk berbuka. Kalau kamu nggak buka, kamu saya tembak misalnya. Nggak apa-apa, dibolehkan.
Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan bunuh diri kamu, sungguhnya Allah sayang kepada kamu. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu pada kebinasaan. Kemudian yang selanjutnya, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai wa huwa shaim, falaysa alaihi qada. Wa in istaqa falyaqdi." Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, dikorek-korek, akhirnya dia muntah, maka ini batal puasanya. Maka tidak ada qada baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, ya, maka wajib baginya membayar qada. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang membatalkan puasa itu adalah haid dan nifas. Ya. Siapa saja yang haid dan nifas, batal puasanya. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita, karena mereka sudah mengeluarkan darah. Ya, pastinya mereka akan lemah, ya. Maka mereka tidak dibolehkan untuk berpuasa. Tapi mereka diperintahkan untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak salat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Kemudian juga berdasarkan perkataan Aisyah, ya, jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus diqadha. Aisyah berkata, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Kemudian yang selanjutnya, keluar mani dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Bisa dengan berhubungan badan, atau dia melakukan onani, ya, atau masturbasi, maka batal puasanya. Tetapi kalau misalnya seseorang itu junub, dia mimpi junub, ya, dia mimpi junub, ini kan mimpi kan nggak bisa dikontrol, ya, dia tiba-tiba mimpi, kemudian dia misalnya di pagi hari Ramadan dia mimpi, tidak batal itu, ya, tidak batal karena itu di luar kemampuan dia, ya, maka dia harus mengqadha puasanya, ya. Adapun misalnya ketika seseorang dia mencium istrinya, ya, ini tidak membatalkan puasa, ya, selama memang dia bisa mengendalikan syahwatnya dan selama tidak keluar air mani maka tidak batal puasanya. Tapi kalau keluar maka itu membatalkan puasanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah berniat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat membatalkan puasa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, jika telah bertekad bulat dengan sengaja untuk membatalkan puasa dan dalam keadaan ingat sedang berpuasa, maka puasanya batal. Bukan hanya niat, tapi dia berazam ingin membatalkan puasanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang keenam, yang terakhir adalah berhubungan suami istri. Itu bisa membatalkan puasa dan dosanya ini kafarahnya sangat besar, ya, yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Hadisnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari kami duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang pria menghadapi beliau. Lalu pria tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, celaka aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang terjadi padamu? Pria tadi lantas menjawab, aku telah menyetubuhi istri padahal aku sedang puasa.
Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat kau merdekakan? Pria tadi menjawab tidak. Lantas Nabi SAW, apakah kau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Pria tadi menjawab tidak. Lantas beliau SAW bertanya, apakah engkau dapat memberi makan kepada 60 orang miskin? Tidak. Ya, dijawab tidak. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW lantas diam. Tak kala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi. Kemudian beliau SAW berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Pria tersebut lantas menjawab, ya aku. Kemudian beliau SAW mengatakan, ambillah dan bersedekahlah dengannya. Kemudian pria tadi mengatakan, apakah akan aku berikan kepada orang yang lebih miskin dariku, ya Rasulullah? Tidak ada yang lebih miskin di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku. Nabi SAW tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian Nabi SAW berkata, berilah makanan tersebut kepada keluargamu. Jadi itulah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ada juga yang membatalkan pahala puasa seperti berbohong, ghibah. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak dapat. Itu juga yang harus kita waspadai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.